Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan sampai hari ini. Mudah-mudahan puasa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai akhir 30 hari nanti. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mentadaburi surat Al-Insyirah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah artinya adalah kelapangan. Yang mana surat ini turun ketika baginda Nabi kita mendapatkan berbagai cobaan, ujian. Maka Allah menginginkan melipur atau Allah menginginkan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh baginda Nabi. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah ini lebih tepatnya menggambarkan kepada kita bahwasannya di setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, pasti akan ada jalan keluarnya. Untuk mengatasi persoalan hidup yang menyesakkan dada atau menyempitkan jiwa kita, kita bisa membaca surat-surat pendek untuk menenangkan hati kita. Salah satunya membaca surat Al-Insyirah setelah selesai melaksanakan sholat fardu atau selesai sholat wajib. Paling tidak kita baca ya dalam satu hari, berarti kan kalau ada 5 waktu berarti kita 5 kali membacanya jika kita memiliki masalah. Manusia hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan, siapapun diri kita. Karena seringkali manusia dihadapkan dengan musibah yang datang silih berganti. Sekarang mendapatkan musibah, besok mendapatkan kebahagiaan, besoknya lagi mendapatkan ujian, besoknya lagi mendapatkan kebahagiaan, selalu digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputar terus seperti roda yang berputar. Maka ujian sering sekali dianggap hal yang negatif. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat beragam. Seperti kebahagiaan, harta melimpah, ini juga disebut ujian gitu kan, jabatan tinggi, keluarga dan lain sebagainya. Itu juga semuanya bisa menjadi ujian. Maka dari itu, manusia yang diberi ujian kemudian meresponnya dengan persepsi yang sangat baik atau persepsi yang baik, maka akan melahirkan kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk mengatasi persoalan hidup yang menyesakkan dada diri kita ini, kita bisa membacakan surat-surat pendek. Salah satunya adalah pilihannya surat Al-Insyirah. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini menjadi tenang. Di antaranya membaca surat Al-Insyirah ini, kapan waktunya? Ya paling tidak, kalau kita tidak bisa setiap saat, ya paling tidak melaksanakannya atau membacanya setelah sholat fardu. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita akan bahas sebenarnya surat Al-Insyirah ini terdapat 8 ayat. Ada 8 ayat yang mana yang menegaskan bahwasanya Allah memberikan nikmat dan ujian kepada manusia itu secara bergantian.
silih berganti. Kadang-kadang Allah memberikan ujian, besok memberikan kenikmatan, itu kan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di setiap kesulitan itu pasti akan ada jalan kemudahan yang menyertainya. Lebih jelasnya, coba kita lihat tafsirnya, bahwasanya disebutkan surat Al-Insyirah atau yang kita sering baca dengan surat Alam Nashrah ini ya. Ini pada mulanya diturunkan untuk memberikan kelapangan hati kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah ini memiliki beban yang sangat berat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menjadi beban hamba-hamba atau umatnya Rasulullah ini tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu yang menjadi beban. Hatinya rasanya sesak sekali gitu kan Rasulullah. Seolah-olah itu berat sekali dalam mengemban amanah kerasulan ini. Maka surat ini turun untuk menjadi pelipur lara kepada Nabi Muhammad tatkala mengalami halangan, rintangan saat berdakwah ke penjuru atau ke seluruh penjuru Arab. Nah, surat Al-Insyirah ini dialamatkan memang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW, tak terkecuali juga untuk umatnya. Nah, surat Al-Insyirah ini terdiri dari dua bagian. Pertama, mengingatkan akan anugerah Allah dan pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Bagian yang kedua, pengajaran tentang suatu sebab. Pada ayat yang keempat, surat Al-Insyirah ini berisi firman Allah Subhanahu wa taala 4 atau 5 yang ke-6 lah itu kan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali dalam surat itu. Nah, ini termasuk ayat yang menguraikan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Alfadil Quran yang dikarang oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi menjelaskan makna yusr. Jadi ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'al usri yusra, pada kesulitan itu akan ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Nah, maka kata beliau Muhammad Fuad Abdul Baqi itu dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Alfadil Quran itu menjelaskan kata al-yusr. Yusr itu artinya adalah kemudahan dalam Al-Quran. Nah, kata al-yusr ini dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali. Kata al-yusr yaitu artinya mudah itu, kemudahan itu terulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Nah, dalam berbagai bentuk direvisinya itu ada 12 kali. Kata yusr terulang sebanyak 6 kali. 3 kali diantaranya beriringan secara langsung dengan yusr atau yusr dengan usr itu kan. Usr. Kata al-usr itu tadi saya sebutkan, al-usr tadi terulang sebanyak 4 kali dalam berbagai bentuk derivisinya, yaitu adalah 12 kali. Nah, sedangkan kata yusr yaitu mudah, kalau usr itu kesusahan atau yusr itu artinya kemudahan, itu sebanyak 6 kali. 3 kali diantaranya beriringan secara beruntun, itu beriringan secara langsung dengan kata usr, yaitu sedangkan kata yusr dengan berbagai derivisinya juga disebutkan sebanyak 44 kali. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu menjelaskan bahwa sempit karena susah akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempit karena susah akan dilapangkan dadanya oleh Allah. Lapang dada di sini sebagai ungkapan pikiran yang sempit. Jadi secara umum, sesungguhnya jika ada kesulitan yang menimpa umat manusia, maka ia pasti datang satu paket dengan kemudahannya. Tidak mungkin Allah memberikan satu beban, tetapi Allah juga tidak memberikan penyelesaian atau jalan keluar.
Bahkan Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba itu di luar kemampuannya. Maka dari itu ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang berprasangka baik kepada Allah yang akan memahami hal tersebut. Nah, Allah telah melapangkan dada Rasulullah SAW dengan cahaya Islam sehingga dadanya menjadi sempit dari kebatilan. Nah, surat Al-Insyirah ini mengandung pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya bahwa setiap orang pasti mengalami kesulitan. Dan setiap kesulitan pasti satu paket itu dengan kemudahan. Pasti setiap ada kesulitan itu diberikan kemudahan, jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia diajarkan Al-Quran untuk meneladani sikap yang ada pada diri Rasulullah SAW dalam menghadapi kesulitan, yaitu selalu optimis menyelesaikan berbagai ujian dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Itu saja dari saya pribadi. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.